ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, jamaah yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini mengenai tentu berkaitan dengan kehidupan setelah kematian atau mengenai kematian, dan tema yang diangkat adalah sekelumit kisah-kisah husnul khatimah. Dan sebelum dari kisah-kisah tersebut, maka alangkah bijaknya kita untuk menyimak beberapa hadis Nabi SAW yang mulia yang mengingatkan kita akan tujuan kehidupan dunia ini untuk akhirat, agar langkah-langkah kita itu tidak diabadikan untuk yang fana, melainkan langkah-langkah kita diabadikan untuk yang baka, yaitu akhirat. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim dengan sanad mereka berdua rahimahumullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Allahumma la 'aisha illa 'aisha al-akhirah, atau Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tiada kehidupan hakikatnya atau selamanya atau seabadinya kecuali kehidupan akhirat. Jadi akhirat itu adalah suatu aish atau ma'isha. Jazakallahu khair Pak. Jadi aish, ya, kehidupan. Dalam istilah bahasa Arab, penghasilan itu namanya ma'isha. Kenapa ma'isha disebut penghasilan? Karena dengannya seseorang bisa tegak hidupnya untuk hidup di dunia. Maka aish di sini kehidupan. Tapi maksudnya Rasulullah, kehidupan hakiki yang abadi hanyalah di kehidupan akhirat. Hanyalah di kehidupan akhirat. Dan dunia ini hanyalah serpihan masa yang sangat pendek sekali, sangat pendek dibandingkan dengan kematian atau apa di balik kematian dari alam barzakh. Dan di balik atau setelah alam barzakh itu pun masih banyak tahap demi tahap yang kita akan melaluinya. Dan itu waktu yang teramat panjang, jemaah sekalian. Oleh karena itu, barang siapa yang tergesa-gesa di kehidupan dunia ini, maka dia tidak akan sabar di akhirat. Dan barang siapa dia bersabar di dunia ini untuk ibadah kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya di akhirat. Kemudian jemaah sekalian, dari Anas bin Malik juga radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Yatba'ul mayyita thalathah. Yatba'ul mayyita thalathah. Ada 3 hal yang akan ikut dengan mayit, akan ikut dengan jenazah. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Yaitu keluarganya, mal, hartanya, dan juga amalannya. Ya. Jadi 3 hal yang akan
turut akan ikut dengan jenazah itu. Pertama keluarganya, manusia, kemudian mal, kepemilikan dia, kemudian amalannya. Fayarji'u ithnan, maka pulanglah dua hal. Pulanglah dua hal. Wa yabqa wahid, dan tersisa tinggal satu untuk mayit. Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya pulang. Keluarganya dan hartanya pulang, tidak baka dikubur. Wa yabqa amaluhu, yang tinggal bersama mayit hanyalah amalannya. Ya jemaah sekalian rahimakumullah, Masya Allah, hadis ini benar-benar mengisahkan masa depan kita jemaah, semua dari kita, termasuk yang fakir ini berbicara dan juga yang mendengar. Yaitu 3 hal jemaah yang kita cintai pada saat ini: ahl, mal, amal. Ahl itu keluarga, kita cinta keluarga. Lihatlah anak-anak kita, lihatlah kelucuan mereka, lihatlah kebaikan yang Allah berikan pada mereka dari kesehatan, kepintaran, kecerdasan, pertumbuhan dan seterusnya. Itu semua fana. Ketika kita mati, mereka akan rujuk kembali ke rumah. Mereka akan kembali ke rumah. Ketika kita dulu masih di usia belia, ketika melamar calon istri kita, atau ketika kita berbulan madu dengannya, kalimat-kalimat cinta penuh dengan kasih sayang kita haturkan kepadanya. Semua itu fana. Secinta apapun kita, setinggi apapun cinta kita kepadanya, dan setinggi apapun cintanya dia kepada kita, maka ketika kita menjadi jenazah, maka dia akan pulang. Tidak bersama kita di alam barzakh, sendiri kita, bersama amalan. Jadi itu ahl yang kita cintai. Kemudian mal, harta yang kita cintai. Dan mencintai harta itu sesuatu yang sifatnya tabi'i, tabiat manusia yang wajar selama distandarkan dengan kebolehan syariat Islam. Adapun kalau melampaui batas maka haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth." Dihiaskan untuk manusia, ditabiatkan untuk manusia perhiasan syahwat, yaitu nisa, perempuan. Kita mencintai perempuan, istri dan juga anak kita. Wal banin, anak-anak kita cinta. Ini masuk ke dalam ahl, keluarga yang tadi itu, keluarga ahl. Itu yang kita cintai. Kemudian wal qanatiril muqantarah, perhiasan-perhiasan yang besar. Dunia yang besar. Minadh dhahab, emas, fiddah, perak, dan seterusnya dari kepemilikan. Ini semua masuk ke dalam namanya mal. Mal, semua ini harta. Kita suka. Makanya jemaah sekalian memiliki rumah, bahkan lebih dari satu rumah. Itu semua kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Semua itu adalah kenikmatan kehidupan dunia semata. Mencintai keluarga, istri dan anak, dan mencintai harta kepemilikan. Ini semua kenikmatan dunia ditabiatkan pada manusia, wajar selama tidak berlebihan. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi Allah Ta'ala memiliki tempat kembali yang baik. Nah, kata Nabi SAW, yatba'ul janazah atau yatba'ul mayyita thalathah, 3 hal yang mengikuti mayit ini. Ya, ketika dia digopong di keranda, 3 hal, yaitu keluarganya ikut. Keluarga kita ikut jemaah nanti. Ya, dari kakak, adik dan seterusnya. Kemudian mal kita, harta kita ikut ketika itu karena apa? Karena belum ada pembagian waris. Ya, belum ada pembagian waris. Mungkin motor yang kita punya atau mobil yang kita punya adalah mobil jenazah, atau mobil yang kita punya adalah mobil yang dipakai keluarga kita untuk mengiringi jenazah kita menuju ke pemakaman. Mungkin itu harta kita ketika itu. Baik, harta kita. Namun 2 itu, keluarga dan seluruh harta kita pulang ke rumah. Keluarga kita kemudian membangun kehidupan baru tanpa kita
dan juga keluarga kita membagikan harta warisan dan kita tidak memiliki apapun saham di situ jemaah. Kelas selesai. Lalu apa yang tersisa buat kita ya ikhwan? Apa yang tersisa buat kita ya Allah? Ya Rasulullah, apa yang tersisa buat kita? Wa yabqa amaluh. Yang tersisa cuma apa? Amalan yang tersisa. Dan itu tidak tampak, amalan tersebut saat ini tidak kelihatan. Tapi nanti di alam barzakh baru kelihatan amalannya. Itu yang tersisa jemaah, itu yang terbawa nanti, itu yang bakat nanti insyaallah. Maka yang mana yang paling kita cintai jemaah? Apakah keluarga yang paling kita cintai? Atau harta yang paling kita cintai? Atau amalan lillahi ta'ala yang paling kita cintai? Mana? Kalau kita memilih keluarga yang paling kita cintai melebihi seluruh amal saleh, maka sesungguhnya keluarga akan meninggalkan kita dan berlalu pergi setelah kita dikubur selesai. Kalau yang kita cintai adalah harta melebihi cinta kita kepada apapun, bahkan kepada amalan saleh, kita lebih cinta harta, maka sesungguhnya harta akan terbagi-bagi dan tergadaikan pada seluruh keluarga kita dan tidak tersisa sepeser pun untuk kita. Walau hatta kemudian dikantongi oleh pocong kita, kemudian ada kantong dan ditaruh sekeping dari emas misalnya, wallahi itu tidak akan bermanfaat untuk pertanyaan di fitnah kubur, tidak akan bermanfaat sama sekali. Tidak akan bisa menebus apapun dari jawaban untuk jawaban pertanyaan malaikat yang ada di kubur nanti. Tapi ketika kita lebih mencintai amal saleh lillahi ta'ala, baik amal saleh itu dalam lingkup beramal di lingkungan keluarga, terhadap keluarga, atau beramal dengan harta, maka sesungguhnya itulah cinta yang insya Allah akan bermanfaat untuk kubur kita. Karena dalam keluarga kita bisa beramal. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik perilakunya dan perangainya kepada keluarga kalian, anak istri. Dan aku adalah yang terbaik perangainya terhadap keluargaku sendiri di antara kalian. Maka itu ibadah, itu adalah amal saleh dan itu yang akan bakat. Sampai kata Nabi SAW, setiap infak adalah sedekah. Setiap infak ya akan Allah Ta'ala illa uthibta alaih. Engkau akan diberikan ganjaran atas nafkah dan infak tersebut. Hatta luqmatal lati atau kama qala Nabi SAW, sebagai kata Nabi SAW, bahkan sampai sesuap nasi atau sesuap makanan yang engkau tawarkan ke mulut istrimu, maka itu tergolong sedekah, tergolong nafkah, dan itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu amal saleh. Maka hendaknya kita menanamkan prinsip bahwa dalam berkeluarga ini pun kita beramal soleh. Beramal soleh sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta keluarga kita karena ada tanaman amal soleh di situ. Yang akan menjadi modal dan bekal dan saham investasi kita di akhirat nanti. Kemudian untuk mal, kita mencintai harta tabiat. Tetapi mencintai harta melebihi dari amal soleh, maka ini kan menjadi bala dunia akhirat. Akan menjadi bala dunia akhirat. Bukankah Qarun binasa karena hartanya? Diabadikan dalam Al-Quran. Bukankah kemudian Abi Lahab dan istrinya diabadikan dalam Al-Quran dengan kebinasaannya? Ma aghna anhu maluhu. Hartanya itu tidak menyelamatkan dia di akhirat. Maka harta ini tidak menyelamatkan kita jemaah. Rumah-rumah kita tidak menyelamatkan kita di akhirat. Enggak. Tetapi dengan harta kita bisa beramal. Maka yang lebih kita cintai adalah amal soleh dari harta tersebut, bukan harta secara zatnya. Karena harta dan keluarga ini bakat, mereka akan meninggalkan kita. Sementara amal soleh inilah akan kembali kepada kita, balik kepada kita, kemudian akan menjadi surah, menjadi gambaran seseorang makhluk di alam kubur kita. Kalau amal soleh itu baik, maka akan ada gambaran teman kita yang baik di kubur kita. Kalau misalnya amal tersebut buruk, maka sebaliknya amal yang seseorang yang sangat buruk menjadi teman kita di kubur kita. Sangat mendalam hadis ini jemaah sekalian, karena Anda menentukan tema untuk hari ini. Tadi pagi ya, ada ikhwan kita yang menanyakan apa tema untuk hari ini. Ya, siapa tadi namanya Anda lupa ya. Kemudian Anda bilang kisah-kisah husnul khatimah. Itu tadi pagi baru Anda bisa sebutkan temanya untuk hari ini. Maka kemudian setelah 2 jam atau 3 jam Anda menentukan tema, Anda mendapatkan kabar dan Anda
ada dalam grup WhatsApp kajian Masjid Hijau, itu ada 3 grup, itu 3-3-nya ada anak semua untuk memantau kalau ada yang menyimpang di grup itu ya. Diumumkan kemudian di antara jemaah Masjid Hijau tersebut, qadarullah, ada yang wafat pada hari ini, di pagi hari itu. Di pagi hari itu ada yang wafat. Salah satu jemaah yang dikenal oleh rekan-rekan kita sebagai seorang ahlu sunnah yang saleh, yang banyak berkawan dengan kita dan baik orangnya, Masya Allah. Lihat tazkiyah dan rekomendasi dari ahlu sunnah, dari orang-orang yang selama ini sama-sama ke masjid untuk salat dan juga untuk ngaji bareng. Lihat tuh bagaimana jemaah, ya, perhatiannya ahlu sunnah dan orang-orang yang sesama muslim, ya, ketika tahu ini fulan wafat, diumumkan kemudian dan untuk diajak salat. Maka anak kira salat di Masjid Hijau, disalatkan di Masjid Hijau Zuhur, tapi qadarullah ternyata disalatkan di Masjid Saleh Hawa. Maka anak pun kemudian pergi ke Masjid Saleh Hawa. Dan suatu kemuliaan pula kemudian dia salatkan, diimamkan salat jenazahnya oleh Ustaz Firanda, alhamdulillah. Dan wasiat dari almarhum ini, sebelum wafatnya beliau pernah wasiatkan, dan itu Masjid Saleh Hawa baru 8 bulan ikhwan. Baru berdiri 8 bulan menjadi masjid. Jadi masih baru. Jadi wasiat ini masih baru. Nanti kalau ana wafat tolong salatkan ana di Masjid Saleh Hawa. Maka ditunaikan oleh seluruh ikhwan. Dan kemudian entah berapa banyak, ana juga tidak menghitung, cukup banyak dari kita yang mensolatinya. Dan cukup mendalam kemudian hadis ini jemaah sekalian, yang ketika itu ana mau ikut ke pemakamannya, tetapi qadarullah yang ikut hanyalah sebagian keluarganya saja. Dan terbayang di hadis ini kemudian, beliau memiliki rumah yang belum laku rumahnya, masih memiliki rumah, properti. Lihat Allah Subhanahu wa taala menahan rumah tersebut belum terbeli. Mungkin untuk warisan untuk anak istrinya, Masya Allah. Dan kemudian kita terfikir, mayit ini rahimahullah, jenazah ini, keluarganya dengan mobil-mobilnya ke pemakaman. Hartanya pun juga ada mungkin dari mobil itu. Ya, namun kemudian ya khalas, selesai habis itu, setelah dikebumikan, khalas, tidak lagi tersisa keluarga dan harta. Maka tinggal tersisa amalan saleh yang mungkin dikenang oleh sebagian dari ikhwan. Dan semoga beliau tercatat sebagai husnul khatimah, mati wafat dalam sakit, karena sakit ya qadarullah. Ana lupa tadi sakit apa, ana tidak ingat apa penyakitnya. Tapi ala kulli hal, siapapun di antara kaum muslimin, termasuk di antara ya jajaran DKM maupun jemaah di masjid yang mulia ini, yang telah wafat dan meninggalkan kita dan berangkat duluan menuju alam berikutnya, maka sungguh beliau beruntung insyaallah. Kenapa beruntung? Karena betapa semuanya dunia ini, betapa memuakkannya kehidupan dunia ini jemaah sekalian, kalau bukan karena akhirat. Maka kadang-kala kalau misalnya kita melihat orang saleh lebih awal wafat, rasa syukur kita adalah alhamdulillah orang saleh ini tidak terfitnah dengan jeleknya dunia ini, sehingga tidak bertambah dosanya dan mungkin sudah cukup pahalanya di sisi Allah insyaallah. Ya, kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang telah berangkat dari kaum muslimin untuk ke alam berikutnya itu insyaallah, semoga Allah rahmati beliau-beliau dan Allah lapangkan kuburnya, lebih-lebih kalau misalnya beliau berjasa untuk membangun dan mengakomodasikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa kisah singkat saja. Sebenarnya banyak sekali, tapi ana tidak menyebutkan seluruhnya karena terlalu banyak. Didokumentasikan oleh seorang Syekh Dr. Ibrahim bin Fahad bin Ibrahim Al-Wida'an. Beliau memberikan makalah, ada 5 seri yang menarik bagi ana karena judulnya semuanya Allahumma ahsin khitamana. Ya Allah, perbaikilah khitam kita. Apa maksudnya? Ya Allah, perbaguslah akhir hidup kita. Ya Allah, perbaguslah akhir hidup kita. Dan ini bukan merupakan suatu ghibah jemaah. Ada seorang perempuan yang khabith, yang menjijikan, yang dikhabarkan hari ini dia telah murtad dan semoga Allah menghinakannya. Dan itu kita bersyukur dengan kemurtadannya karena jelas sekarang bahwa dia itu orang kafir kalau memang itu benar jawabannya. Alhamdulillah. Tapi dari sisi lain kita berlindung kepada Allah min su'il kibar. Apa arti su'il kibar?
jeleknya usia tua. Ini hati-hati jemaah sekalian. Hati-hati dengan jeleknya usia tua. Hati-hati. Apa maksudnya jeleknya usia tua? Jemaah sekalian rahimakumullah. Betul bahwasanya remaja itu adalah kalangan yang paling mudah tergoda oleh dunia. Betul. Karena remaja ini masih gamang, masih labil, betul. Tetapi lebih buruk lagi ketika di usia tua dan masih seperti itu. Ini yang disebut min su'il kibar, buruknya usia tua. Usia tua masih cari dunia. Masih cari dunia. Padahal sudah banyak peringatan dari Allah berupa penyakit. Berupa uban yang bertubi-tubi. Berupa keringkihan dalam berjalan menuju masjid. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian masih ada beberapa orang yang sudah tidak muda lagi, kemudian terfitnah dengan dunia dan masih mengejarnya, masih menjilati debu-debunya. Maka yang seperti ini termasuk su'ul kibar, usia itu yang sangat jelek. Dan ini yang jemaah sekalian termasuk saya. Kalau misalnya kita sudah 40 tahun jemaah, 40 tahun. Apa lihat di surat Al-Ahqaf? Ya, ketika hatta idza balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni. Ketika usia kita 40 tahun jemaah. Lebih-lebih kalau kita masih punya orang tua yang masih hidup, baik satu ataupun keduanya. Ya. Kemudian kita berdoa minta sama Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah. Ya di sini kita minta untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala kenikmatan kita masih diberi kelapangan hidup di usia 40 tahun. Wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Ya, di surat Al-Ahqaf. Wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Dan ya Allah berikan saya taufik agar saya bisa beramal saleh yang Engkau ridhai ya Allah. Jangan merasa saya kan selama 40 tahun ini udah dewasa dan kemudian saya bisa beramal sendiri lah, udah gak usah doa. Jangan Pak. Doalah. Kapanpun usia kita. Ana amal salih tardah wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah untukku dzurriyyati. Apa dzurriyyah itu? Offspring Pak, keturunan. Kenapa kok disambungkan jemaah? Kenapa disambungkan usia 40, kita udah 90 misalnya, disambungkan dengan minta sama Allah supaya keturunan kita itu diperbaiki. Kenapa? Betapa banyak ya bapak-bapak tua yang terfitnah gara-gara keturunannya itu bengal. Sehingga kepikiran itu bapak, stres dia. Bukannya itu malah menjauh dari agama dengan stresnya, dia kebingungan betul-betul. Darah tinggi kemudian, tensi tinggi, bingung, anak saya kok kayak gini. Minta jemaah sama Allah, aslih li fi dzurriyyati. Ya bisa dibuka nanti jemaah ya di surat Al-Ahqaf. Ya bagi mungkin kita ya usianya ya, di surat Al-Ahqaf, lihat doa tersebut, ucapkan doa-doa tersebut jemaah. Kalau bisa rutin ucapkan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Supaya kita minta sama Allah supaya aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berikanlah kebaikan pada keturunan saya, supaya enggak mumet, enggak pusing sama keturunannya sendiri di usia tua. Nauzubillah min dzalik. Ya. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya saya bertaubat kepada Engkau ya Allah. Ini usia 40 nih. Harus bertaubat sama Allah betul-betul. Karena makin dekat dia dengan kematian. Sebenarnya semua dari kita makin dekat dengan kematian. Ya. Wa inni minal muslimin. Aku menjadi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan usia kita ini makin dekat dengan kematian, sehingga putuskanlah angan-angan yang terlalu panjang akan dunia, karena kematian itu makin mendekat. Sementara dunia ini makin menipis untuk kita. Usia kita semakin tersisa, semakin sedikit, dan akhirat itu semakin mendekat. Maka mari kita lihat bagaimana kisah orang-orang yang wafat dalam keadaan insyaallah husnul khatimah. Allahumma ahsin khitamana. Dikatakan di sini, lamma maridha Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan sebagian mengatakan bahwa ini Abu Bakar, tapi ini dikatakan Anas bin Malik, ya.
Yang beliau wafat pada tahun 93 Hijriah. 93 Hijriah berarti udah sekitar 80 atau 70 sekian tahun setelah wafatnya Nabi, ya. 93 Hijriah beliau wafat. Dan Anas bin Malik ini khadimun Nabi, merupakan salah satu sahabat belia dan merupakan pembantu terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hal. Satu, panjang umur. Panjang umur. Dan beliau wafat 93 Hijriah, itu menunjukkan umurnya panjang sekali, jemaah. 93, bisa jadi umurnya 100 tahun. Kalau sebagian ulama mengatakan umurnya 120 tahun. 120 tahun Anas bin Malik. Panjang usia karena apa? Rasulullah SAW mendoakan Anas waktu masih hidup Rasulullah ini, ya Allah panjangkan usia dia. Wa akthir malahu, ya Allah perbanyak harta dia, wa barik fih, dan berkatilah harta dia. Didoakan supaya hartanya banyak dan berkah. Iya, ternyata Anas bin Malik jadi orang kaya pas udah dewasanya dan berkah. Wa akthir waladahu kalau tidak salah, atau kama qala Nabi SAW, yaitu maksudnya adalah perbanyak anak-anaknya. Perbanyak anak-anaknya dan berkati anak-anaknya. Dan dihikayatkan anak-anaknya itu sampai lebih, maksudnya digabungkan anak cucunya ketika itu bisa 100 lebih dari anak cucu. 100 lebih dari anak cucu. Ini sahabat, cuma nggak kayak orang sekarang. Udah dua aja. Iya, satu aja udah cukup capek lah. Atau child free, ya child free. Nggak usah punya anak dah, yang penting nikah. Atau nggak usah nikah, nah, sebagian kayak gitu. Na'udzubillah. Sahabat zaman dulu tawakalnya tinggi, jemaah. Sampai anak cucunya digabungin jadi lebih dari 100. Anas bin Malik karena doanya Nabi SAW. Ya. Nah kemudian ketika beliau, yaitu Anas bin Malik dengan usia yang tuanya ini, dan beliau sakit, maka para sahabat dan tabi'in atau para tabi'in kemudian orang-orang sekitarnya berkata kepada Anas bin Malik, ala nad'u laka tabiban, wahai Anas bin Malik, kita panggil dokter ya, tabib, kita panggil tabib ya. Ya, maka kemudian kata Anas bin Malik, at-tabibu amradani. At-tabibu amradani. Ya. Dan kemudian kata Anas bin Malik apa? Tabib amradani. Dokter itu malah bikin saya sakit. Ya. Dokter bikin saya sakit, malah dokternya datangnya dokter malah bikin saya sakit, dah nggak usah. Maka berkata Anas bin Malik, laqinuni la ilaha illallah. Dah, kalian cukup sekarang talqinkan saya la ilaha illallah. Padahal beliau mengucapkan la ilaha illallah. Beliau mengucapkan bersama apa? La ilaha illallah, barusan mengucapkan la ilaha illallah, tapi udah kalian nggak usah panggil dokter. Ini wa huwa yahtadir, beliau dalam keadaan apa? Ihtidar, semi sakaratul maut. Dan orang-orang yang sedang sakaratul maut, jemaah sekalian, dia melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan izin Allah. Tapi dia tidak bisa mengisahkan ada apa gitu, nggak bisa. Maka kemudian dia bilang, Anas bin Malik bilang, lah udah cukup, nggak usah, nggak usah ada dokter, nggak usah. Dalam momentum kayak ini nggak usah ada dokter. Cukup kalian talqinkan saya sebagai sunnah dari Nabi SAW. Lakinkan saya la ilaha illallah. Saya akan repeat. Itu dalam keadaan sekarat masih bisa bicara seperti itu, jemaah. Falam yazal yaquluha hatta qubida. Maka terus beliau mengucapkan la ilaha illallah kalau ditalqinkan sampai kemudian qubida. Dicabutlah rohnya Anas bin Malik. Wa kanat indahu 'asa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau wafat itu, beliau sambil memegang asa. Asa itu apa, Pak? Tongkatnya Rasulullah SAW. Beliau wafat dalam keadaan sambil megang tongkat Rasulullah SAW. Ini boleh, karena itu tongkatnya berkah. Kenapa berkah? Karena bekas Rasulullah. Nah ini yang perlu diperhatikan. Apa-apa yang bekas Rasulullah itu berkah. Makanya beliau wafat pengen dalam keadaan memegang sesuatu yang bekas dari Rasulullah yang dikenangnya oleh beliau sejak puluhan tahun lalu Rasulullah telah wafat. Maka kemudian fa'umira biha fadufinat ma'ah.
Maka kemudian keluarganya menyuruh, udah ini kan tongkatnya bekas Rasulullah, dikuburkanlah tongkat tersebut bersama dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, bagaimana kisah husnul khatimahnya? Kisah husnul khatimahnya di sini ada dua hal. Pertama mengucapkan la ilaha illallah ketika dicabut rohnya. Kedua, beliau memegang tongkat Rasulullah yang itu merupakan keberkahan tersendiri. Tapi sekarang nggak bisa kayak gitu, nggak ada. Rambut Rasulullah itu bohong itu. Yang sekarang rambut Rasulullah kemudian kan ada tuh panjangnya gini. Ya ikhwan, rambut Rasulullah nggak sampai segini. Nggak sampai. Paling segini, sebahu lah itu maksimal. Terus kalau kita lihat ini rambut Rasulullah ini panjang dan agak ikal-ikal panjang. Ditemukan ada di Turki, dimuseumkan, itu kadzab semua itu. Bohong. Kemudian ada seorang penyanyi kemudian datang ke Indonesia, ngambil dari Turki apa? Sehelai rambut Rasulullah, itu juga bohong, bukan rambut Rasulullah. Karena buktinya kemudian rambutnya segini. Dalam Syama'il Muhammadiyah, dalam hadis-hadis, rambut Rasulullah itu maksimal apa? Segini. Itu rambut numbuh sendiri apa gimana kok bisa sampai segitu panjangnya? Ajib. Itulah klaim orang-orang yang memang mereka mudah untuk dibohongi dan ditipu. Enggak, itu bukan rambut Rasulullah. Enggak. Dari mana sanad itu? Kok bisa memastikan rambut Rasulullah? 1400 tahun jemaah sekalian. Bukan waktu yang singkat untuk menyimpan seekor atau bukan astagfirullah. Untuk sehelai atau beberapa helai rambut itu bukan waktu yang pendek itu 1400 tahun. Kok tiba-tiba dari Turki? Rasulullah di mana wafatnya? Di mana wafatnya Rasulullah jemaah? Madinah. Dikuburkan di Madinah. Kok rambutnya bisa terbang ke Turki? Kapan bawanya? Dan kenapa begitu bentuknya? Sampai kalau dipasang di kepala manusia sampai apa? Hampir ke bokong, Pak. Jadi panjang banget. Kok bisa seperti itu? Jangan mau ditipu dalam masalah ini jemaah sekalian, ya. Kemudian sudah dipegang, dicium-cium, enggak. Selain Rasulullah, selain para nabi, tidak ada manusia yang berkah secara zat. Selain para nabi, tidak ada manusia yang berkah secara zat, walaupun dia keturunan dari nabi. Karena dia bukan nabi, bukan rasul, maka tidak berkah secara zat. Dalam artian, zatnya ini tidak perlu kita cium-cium atau mengalap berkah dari keringatnya, dari zatnya, dari liurnya, enggak. Sealim apapun dia dan keturunan Nabi bahkan tidak berkah secara zat. Maka hati-hati dalam masalah ini. Karena ini masalah akan berlanjut ke masalah namanya ghulu, berlebihan dalam beragama. Kemudian menuju ghulu itu adalah step yang sangat besar menuju ke kesyirikan. Hati-hati jangan sampai mati dalam keadaan seperti itu. Kemudian jemaah sekalian, ada namanya Zurarah bin Aufa al-Amiri. Zurarah bin Aufa al-Amiri, seorang penguasa Basrah. Dan beliau wafat di tahun yang sama dengan Anas bin Malik wafat. Qara'a marratan fi salati subhi suratal Muddathir. Beliau membaca sekali di salat subuh, mungkin karena beliau jadi imam. Di salat subuh beliau baca surat Al-Muddathir. Falamma balagha qawlahu ta'ala, ketika sampai di firman Allah surat Al-Muddathir ayat 8, fa idza nuqira fin naqur. Sampai situ deh. Apa arti fa idza nuqira fin naqur? Yaitu ketika sangkakala ditiup, kharra mayyita, tiba-tiba langsung jatuh. Fa idza nuqira fin naqur, ketika ditiup sangkakala. Kematian semua orang. Tiba-tiba jatuh. Bagaimana ulama menganggap ini sebagai tanda-tanda husnul khatimah jemaah? Dilihat dari apa? Pertama, beliau wafat dalam keadaan membaca Al-Quran. Itu pertama. Kedua, beliau wafat dalam amalan yang sangat soleh. Bahkan rukun Islam kedua, salat. Ketiga, beliau wafat di rumah Allah Ta'ala. Maksudnya nggak mesti wafat di rumah Allah Ta'ala itu baik, nggak mesti ya. Karena tergantung lagi apain dia di rumah Allah kan. Tapi tentu ini lagi ibadah. Semoga dimuliakan oleh Allah ini, alim ini. Ya. Nah itu tiga hal. Kemudian yang keempat, dari segi ayatnya jemaah. Fa idza nuqira fin naqur, ketika ditiuplah sangkakala untuk kiamat, mati, wafat. Kenapa? Kok dipersaksikan semoga husnul khatimah? Karena ayat setelahnya apa? Fadzalika yaumun 'asir.
Pada hari itu hari yang sangat berat. Beliau nggak sempat baca ayat ke-9. Hari yang sangat berat. Seolah-olah apa, wallahu alam, seolah-olah ditiupnya sangkakala menunjukkan matinya seluruh manusia, ya kan? Mati. Tetapi dikat oleh Allah Ta'ala, jangan dia baca fadzalika yaumidz yaumun asir. Hari itu hari yang sangat berat, supaya semoga diringankan karena nggak sampai bacaan itu. Maka para ulama kemudian ini sepertinya ini matinya, wafatnya husnul khatimah, karena ayat yang dibaca tidak sampai ke ayat-ayat mengisahkan susahnya hari itu. Semoga dipermudah mungkin gitu. Husnudzannya para ulama. Kemudian seorang yang bernama Al-Junaid bin Muhammad, walaupun ini di antara tokoh sufi ketika itu. Ya. Ya. Ketika hadir kepadanya wafat atau kematian, ya dalam keadaan ihtidar, jemaah, jadi namanya ihtidar, ya ihtidar atau semi sakaratul maut atau menuju sakaratul maut, itu punya alamat, punya tanda-tanda. Dan dia itu momentum dan durasinya berbeda antar insan ke insan lainnya, beda. Ada orang ihtidar itu yang tadi momentum menjelang kematian itu cukup larut dan cukup lama, bisa berjam-jam. Ada orang ihtidarnya itu singkat beberapa detik. Jadi beda-beda orang itu, beda-beda. Nah, Al-Junaid ini mengalami ihtidarul wafat, yaitu kematian yang mendekat, masa-masa sakarat al-maut itu cukup agak lama gitu. Beberapa jam mungkin ya. Maka ketika dia sudah melihat tanda-tanda kematian dirinya, ja'ala yusalli, dia langsung sholat. Wa yatlul Qur'an, dia langsung membaca Al-Qur'an. Habis sholat dia baca Qur'an. Ingat jemaah, kematian boleh jadi ada tanda-tandanya. Yang orang bakal mati ini, dia tahu ini tanda kematian, tapi dia ditutup lisannya untuk menceritakan ke orang tanda-tanda tersebut dan tidak bisa membahasakannya. Ya, Anda juga nggak tahu gimana. Antum juga nggak ada yang tahu karena kita belum pernah merasakan ini. Tapi seperti itu memang. Maka Al-Junaid ini ketika dia merasakan ini sebentar lagi kematian ini. Ini sebentar lagi kematian ini. Ya. Maka dia pun langsung sholat dan baca Quran. Ini ikhwan. Inilah yang kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu tergantung dengan khatimahnya. Dan bagaimana kita husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu tergantung dengan bagaimana nih amalannya konsisten dan istiqomah atau tidak. Maka betapa banyaknya orang yang dihamparkan padanya tanda-tanda dekatnya kematian, tapi orang tersebut malah justru beralih kepada maksiat. Akhirnya dia mati dalam keadaan bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Dan juga ada betapa adanya orang-orang yang dihamparkan padanya tanda-tanda kematian, kemudian dia beralih untuk beramal saleh. Kenapa begitu? Karena dia ikhlas selama ini beramal saleh. Ada seperti itu. Maka semua kita golongan yang ini nih. Ya, ikhlas dalam beramal saleh. Maka kemudian salat dan membaca Al-Quran. Maka ada yang bertanya kepada dia, ya Junaid, law rafaqta binafsika fi mithli hadhil hal. Wahai Junaid, engkau ini dalam keadaan seperti ini, berbaring sulit dan seterusnya. Coba engkau lembutkanlah dirimu sendiri, wahai Junaid. Law rafaqta nafsak. Lembutlah diri pada dirimu sendiri. Jangan paksakan dirimu untuk ibadah dalam fi hadhil hal, dalam kondisi seperti ini ya Junaid. Maka kemudian kata Al-Junaid rahimahullah, la ahada ahwaja ila dzalika minni al-an. Justru saat ini nih, enggak ada yang di antara kita yang paling butuh dengan amal soleh, melainkan pas kondisi kayak gini butuh amal soleh. Ini saya lagi butuh amal soleh sekarang. Ya, inilah saatnya saya untuk mewarnai sahifah saya, yaitu lembaran amal saya. Maka kemudian dia wafat dalam keadaan seperti itu, jemaah. Ya begitu. Itu di antara kisah-kisahnya. Kemudian ada pula namanya Abul Hasan Al-Asbahani, Ali bin Sahal bin Al-Azhar, wafat pada tahun 308 Hijriyah. Abul Hasan ini kita sebutnya Abul Hasan Al-Asbahani aja, atau Abul Hasan aja. Wa kana mutrafan dha'i'a. Dulunya sepanjang hidupnya Abul Hasan ini adalah seorang yang mutraf.
Mutraf itu artinya adalah orang yang foya-foya, kaya foya-foya. Ya, maka hati-hati. Sedikit Anda sebutkan dalam surat Al-Isra. Ya, sedikit Anda sebutkan dalam surat Al-Isra tentang mutraf. Ya, di sini kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra. Ini ada tanda-tanda yang sangat bagus. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Treknya Allah, caranya Allah. Kalau Allah Ta'ala pengen menghancurkan suatu negeri, gimana caranya Allah untuk menghancurkan suatu negeri? Amarna mutrafiha, maka Allah Ta'ala akan memerintahkan para mutraf. Siapa itu mutraf? Mutraf itu orang-orang yang hidup mewah di negeri tersebut. Perhatikan ini jemaah. Allah Ta'ala akan perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri tersebut agar mentaati Allah. Tapi kita lanjutkan ayatnya setelah adzan Isya insyaallah. Baik, kata Rabb kita azza wa jalla, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Jika kami ingin menghancurkan suatu negeri, suatu daerah, maka kami pasti akan memerintahkan para mutrafnya. Mutraf ini adalah orang-orang kaya, orang-orang gedongannya, orang-orang berduitnya, untuk taat kepada Allah Ta'ala, menunaikan zakat, bertauhid kepada Allah, menjauhi maksiat. Karena justru orang-orang yang seperti inilah yang lebih dekat kepada maksiat dan syahwat. Fafasaqu fiha, tapi mereka malah lebih memilih apa? Fasik dan lupa akan Allah Ta'ala. Fahaqqa 'alaiha al-qaul, dan perkataan Allah atas mereka itu telah hak, yaitu takdir telah hak. Fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkanlah mereka dengan sehancur-hancurnya. Jadi ketika itu Abul Hasan Al-Asbahani ini dalam kondisi apa? Kondisi orang yang mutraf, yaitu orang yang memiliki kekayaan dan berfoya-foya dengannya, dan beliau dha'i'. Dha'i' itu orang yang banyak menyia-nyiakan dan sesat. Ya, hidupnya banyak yang sia-sia. Tapi suatu ketika tiba-tiba menjadi thumma shara zahidan 'abidan. Tiba-tiba beliau taubat, mungkin karena sudah banyak hal yang Allah tegur atau banyak teguran dari Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia menjadi seorang zahid dan 'abid, orang yang zuhud dan berusaha konsentrasi ibadah. Yabqa al-ayyam at-tawilata sha'ima. Beliau kemudian setelah hijrahnya, taubatnya, beliau berapa hari yang panjang itu, berapa hari lama beliau puasa, sering puasa. Maka kemudian ditanya, kenapa kok sampean kok rajin puasa gitu setelah hijrah gini, setelah taubat? Maka kata beliau, alhani asyauqu ila Allah 'ala at-ta'am wasyarab. Masyaallah. Kerinduanku pada Allah telah melalaikanku dari makan dan minum. Ajib. Nah, kerinduanku kepada Allah telah membuatku lalai akan makan dan minum. Kalau kita sebaliknya, laparku dan hausku malah bikin lupa Allah. Bukan kita, orang sana. Ya, kita enggak, insyaallah. Ya. Maka dia pun berkata, ini merupakan doa untuk dirinya. Ana la amutu kama yamutuna bil a'lali wal asqam. Sepertinya aku tidak akan mati, aku tidak mati seperti matinya mereka dengan penyakit-penyakit. Maksudnya orang banyak yang wafat karena penyakit. Tapi innama huwa du'aun wa ijabah. Ad'u fa ujibu. Melainkan kematianku sepertinya hanyalah suatu doa dan jawabannya. Yaitu maksudnya aku minta, ya Allah matikan, maka aku akan dijawab. Ternyata benar kayak gitu. Beliau wafatnya bukan karena penyakit, melainkan suatu ketika nih, ajib. Bainama huwa jalisun fi jamaah. Ketika beliau sedang duduk bersama para jemaah, duduk kayak kita ngobrol atau biasanya. Maka tiba-tiba beliau memandang sesuatu dan kemudian berkata, labbaik.
dan kemudian wafat. Enggak lama kemudian wafat. Apa labbaik itu apa, Pak? Dia memandang sesuatu kemudian labbaik. Labbaik itu ulabbika talbiyatan artinya. Ya, kayak di haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka laik. Nah di sini labbaika artinya ulabbika talbiyatan. Maksudnya apa? Aku memenuhi panggilanmu. Jadi labbaik itu artinya adalah saya memenuhi panggilanmu. Itu arti labbaik jemaah. Ya mungkin yang udah umroh atau udah haji sudah pernah tahu dulu diajarin. Ya tapi karena itu bukan bahasa kita, sebenarnya itu bahasa kita. Yang Betawi mana yang Betawi, Pak? Ada orang Betawi di sini? Hah? Betawi mesti tahu tuh. Bang, bek. Orang Betawi kan dulu gitu. Ya kan? Beneran? Betawi kan? Ini orang Betawi nih. Tim saya orang Betawi nih. Asli Betawi nih. Ya. Kali dipanggil orang tuanya, "Nah, bek." Bek ini singkatan dari labbaik jemaah. Singkatan dari labbaik. Ya. Kita kan tahunya bek gitu ya, bek. Itu dari labbaik. Tadi labbaik. Artinya apa? Itu dari bahasa Arab. Artinya saya penuhi panggilanmu wahai ibu, saya penuhi panggilanmu wahai ayah, gitu. Maka ketika Abul Hasan ini kemudian memandang satu tempat lagi di majlis dulu kemudian labbaik. Orang pada bingung, labbaik apaan nih? Setelah itu kemudian mungkin dia wafat dengan ucapan la ilaha illallah atau gimana? Wafat kemudian. Ya, Masya Allah. Tapi banyak begitu cuma. Ada orang seperti itu ada. Ini seperti apa? Kemudian dikatakan oleh sebagian ulama masalah istijabud da'wah atau istijabu apa dijawabnya doa orang yang menghendaki kematian yang sesuai dengan keinginannya. Ada sebagian orang tuh pengen mati dengan cara apa? Minta sama Allah, ya Allah matikan saya dengan cara seperti ini ya Allah. Dengan cara yang baik ya Allah. Ada pernah dengar gak kisah Imam Ghazali bagaimana wafatnya beliau? Ada satu versi cerita Imam Ghazali itu wafat pada tahun 505 Hijriah. 505 Hijriah. Ya, 505 Hijriah. Dan beliau rahimahullah menyendiri di akhir usianya. Menyendiri di akhir usianya dan dikatakan oleh sebagian muarikhin ahli sejarah bahwasanya beliau wafat dalam keadaan begini, memeluk kitab Sahih Bukhari kalau tidak salah, dan beliau mengkafankan dirinya dan mengkerandakan dirinya sendiri, kemudian setelah itu beliau wafat dan orang-orang menemukan beliau wafat dalam keadaan seperti itu dan tidak ada yang mengkafankannya. Ini salah satu versi riwayat, wallahu alam. Kadang-kadang ada orang yang mengetahui saya pengen wafatnya seperti ini caranya. Ya. Dan boleh jemaah sekalian kita minta sama Allah, ya Allah wafatkanlah saya dalam keadaan seperti apa? Selama bukan riya, bukan sum'ah, bukan ujub, bukan apa, penting wafatkan dalam keadaan baik kayak gimana, boleh tafadhal. Ya Allah wafatkanlah saya dalam keadaan misalnya dalam keadaan menuntut ilmu. Fadhal, boleh minta sama Allah Ta'ala. Kan itu baik, doa yang baik, boleh. Dan ini diingat jemaah sekalian, ada jemaah di Masjid Teladan di Tebet dan ini kejadian 3 atau 4 tahun lalu. Seperti jemaah sekalian yang mungkin banyak dari bapak-bapak yang usia 60 tahun ke atas. Di maghrib juga, waktu itu maghrib, hari Rabu maghrib. Ana kaji kitab kisah-kisah teladan dalam hadis ya, karena masjid namanya Teladan, maka ana cocokkan dengan buku terjemahan Teladan. Setelah berkisah kemudian, ana tanya ke jemaah sebagai kuis karena ana punya hadiah. Tolong Pak, tafadhol silahkan jawab pertanyaan berikut. Ana tanya kemudian, dan bapak itu nggak ada ekspresi melihat ana, biasa aja gitu. Dan setelah silahkan jawab Pak. Bapak itu nggak ada ekspresi. Terus ngeliatin anak kayak nggak ada apa-apa gitu. Anak heran ini, kok kenapa bapak ini diam? Maka bapak yang bilang, Ustaz. Apa artinya Pak? Budek saat ini budek nggak bisa denger. Ya udah, anak tanya ke lain, jemaah yang di sana ya di sana. Dan terjadi yang serupa jemaah. Nggak bisa denger dua-duanya. Setelah selesai sholat Isya, bapak yang pertama itu datangin anak, Pak Ustaz. Tadi kayak Pak Ustadz ngomong sama saya. Iya saya ngomong sama sampean. Saya nanya, ya, maaf Pak Ustadz, saya tadi nggak dengar sama sekali Ustadz tuh ngomong apa, saya nggak dengar. Terus saya tanya lah, kenapa kalau gitu kenapa sampean kok malah hadir di majelis Pak? Karena ngomong ke beliau deket dan agak keras sehingga beliau agak nol.
Pak Ustadz, saya itu memang nggak bisa dengar, tapi saya pengen banget ke majelis ilmu. Barangkali suatu saat saya matinya dalam keadaan di majelis ilmu. Wallahi dia bilang gitu, jemaah. Ada orang-orang seperti itu, dan semoga Allah kabulkan yang terbaik buat bapak-bapak tersebut. Husnul khotimah, minta sama Allah Ta'ala. Ya. Sebagaimana juga di sini ada sahabat namanya Al-Usayrim. Al-Usayrim. Namanya Al-Usayrim. Yang nama aslinya Amr nama aslinya. Sebutannya Al-Usayrim. Al-Usayrim ini masuk Islam di salah satu peperangan. Ya, sebagian ahli sejarah menyebutnya perang Uhud. Ada yang mengatakan perang Badar, tapi seperti perang Uhud. Al-Usayrim ini beliau masuk Islam di Ghazwah Uhud. Ya. Maka kemudian Nabi SAW, ini udah mulai perang dan ternyata beliau itu masuk Islam ketika itu. Ya. Ditawarin oleh Rasulullah SAW, sebenarnya kamu mau apa di sini? Kok sepertinya beda kamu ini? Mau melawan orang kafir, ada apa? Ya, apakah kamu yang mau masuk Islam atau gimana? Kata beliau, bal aslam tu ya Rasulullah. Saya masuk Islam ya Rasulullah. Saya masuk Islam sekarang. Maka kemudian Nabi SAW menawarkan bagaimana nanti tentang ghanimahnya, harta rampasan perang. Maka dia bilang, ya Rasulullah, lam ubayyi'ka ala hadha. Ya Rasulullah, saya masuk Islam ini berbaiat kepada engkau bukan karena ghanimah ya Rasulullah, bukan. Wa innama bay'atuka ala sahmin yadkhulu min hahuna wa yakhruj min huna. Ala kulli hal, maksudnya adalah saya ini membayat engkau ya Rasulullah, tujuannya supaya surga, supaya saya wafat dalam keadaan berjihad fi sabilillah dan masuk surga. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in tusaddiqillah yusaddiqka. Wahai Usayrim, kalau kamu jujur pada Allah, maka Allah akan membenarkanmu. Maka kemudian fahakana kama qala, maka ternyata Usayrim ini wafatnya sesuai dengan yang dia inginkan. Fawujida maqtulan syahidan kama tamanna 'ala Allah. Jadi maksudnya Usayrim ini, ya Rasulullah, saya membayatmu bukan karena harta, bukan karena dunia. Tapi saya membayatmu supaya saya terluka di sini dan wafat dalam keadaan jihad fisabilillah. Maka kemudian ternyata fahuwa kama qala. Dia sesuai dengan kenyataan yang dia inginkan, sesuai yang dia harapkan. Dia mati dalam keadaan jihad. Dan jemaah sekalian, Usayrim ini belum pernah sholat 1 rakaat pun. Ini yang disebut ada sahabat yang belum pernah sholat 1 rakaat pun, dan Rasulullah SAW menjadi syahid, maksudnya Rasulullah menjadi saksi bahwasanya Usayrim ini di antara ahlul jannah, penghuni surga. Itu jemaah sekalian, ya. Maka harusnya kita yang udah sholat berapa ribu kali berharap kepada Allah Ta'ala yang terbaik. Moga-moga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya, karena ini waktunya ya sudah cukup, ya, kita sampai sini aja. Semoga bermanfaat untuk diri Anda dan hati Anda dan juga di jemaah sekalian rahimakumullah. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang istiqamah sampai akhir waktu kita di hidupan dunia ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.